Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Usul Fikih ingin mempresentasikan sumber hukum Islam yang diperselisihkan bagian 1, istihsan dan maslahah mursalah. A. Istihsan. Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul fiqh, istihsan yaitu berpalingnya atau pindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang kafi atau samar, atau dari hukum kulli umum kepada hukum istisnai pengecualian karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan. Para ulama mendukung penggunaan istihsan dan terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama istihsan dengan nas, yang kedua istihsan dengan ijma', yang ketiga istihsan dengan dururat, yang keempat istihsan dengan qiyas kafi, yang kelima istihsan dengan urf, yang keenam istihsan dengan maslahah. Perselisihan para ulama mengenai kehujaan dan kebolehan istihsan dijadikan sebagai jalan ijtihad ini. Sebenarnya terletak pada perbedaan mereka dalam memberikan batasan terhadap istihsan itu sendiri. Jadi bukan pada operasionalnya dalam menetapkan hukum berdasarkan istihsan. Jika istihsan diberi batasan, sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah atau ulama Malikiyah, maka sebenarnya ulama Syafi'iyah itu menggunakan cara mengistinbatkan hukum seperti itu. Segolongan ulama berpendapat bahwa istihsan bukan dalil yang berdiri sendiri, tetapi memerlukan dan berpokok pangkal pada dalil syar'i lain. B. Pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu hukum yang ditetapkan untuk memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara', yaitu menolak mudarat dan meraih maslahah. Syarat-syarat maslahah ada 4, yaitu yang pertama, maslahah itu harus hakikat dan bukan dugaan. Yang kedua, maslahah itu sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh syar'i. Yang ketiga, maslahah itu harus bersifat umum dan menyeluruh. Yang keempat, maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar di mana nas yang sudah ada tidak dibenarkannya dan tidak menganggapnya salah. Menurut ulama usul fiqh, maslahah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, maslahah daruriyah, yaitu perkara-perkara yang menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila mana ditinggalkan maka rusaklah kehidupan. Yang kedua, maslahah hajiyah, yaitu semua bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang ada pada maslahah daruriyah, yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesulitan. 3. Maslahah tahsiniyah, yaitu menggunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahsinul akhlak. Yang keempat, maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah, dan sebagai ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.